Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Bagi kalian yang baru masuk di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara di-subscribe, komen, and like. Sekian, terima kasih. Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki kekayaan dan mampu berkomunikasi dengan hewan. Beliau adalah salah satu putra Nabi Daud yang diangkat menjadi raja bagi Bani Israel untuk menggantikan ayahnya. Nabi Sulaiman juga dikenal memiliki kekayaan berupa kerajaan yang sangat luas dan kekuasaan yang besar. Ia mampu menaklukkan bangsa jin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui bantuan jin inilah beliau mampu membangun istana yang megah dan benteng yang tinggi. Namun, kekayaan ini tidak membuatnya menjadi sosok yang angkuh dan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan Nabi Sulaiman bahasa burung dan semua bahasa hewan. Hal ini membuat Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan hewan dan mengerti pembicaraan hewan yang umumnya tidak diketahui oleh manusia. Kekayaan Nabi Sulaiman dikisahkan dalam buku Cara Kaya seperti Nabi Sulaiman karya Ahmad Zainal Abidin. Dari catatan sejarah, Nabi Sulaiman adalah orang yang paling kaya seantero dunia. Ia menguasai seluruh dunia selama 40 tahun dan memiliki istana yang terbuat dari kayu gaharu serta memiliki bau harum emas. Bagian dari istananya juga ada yang terbuat dari kristal berkilau. Bisa dikatakan, Nabi Sulaiman menjadi satu-satunya nabi memiliki teknologi yang maju di masanya. Di istananya, banyak karya seni dan benda berharga yang mengesankan bagi semua orang yang menyaksikannya. Pintu gerbang istananya terbuat dari gelas sehingga tidak heran jika istana Nabi Sulaiman menjadi istana paling besar di dunia. Namun, meski Nabi Sulaiman memiliki kekayaan berupa kerajaan yang megah dan luas, ia tetap menunjukkan sikap berserah diri dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Nabi Sulaiman menyadari bahwa seluruh kekuasaan yang dimilikinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menggunakan semua kekayaannya hanya untuk menegakkan kebaikan. Sebagaimana ayahnya yang selalu bertasbih, Nabi Sulaiman juga kerap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Nabi Sulaiman meminta diberikan kerajaan dan kekayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlepas dari tujuan luhur untuk berdakwah. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, permintaan yang diajukan oleh Nabi Sulaiman untuk mendapatkan pemerintahan yang besar dan meluas bertujuan agar ia bisa mengalahkan kefasikan dan kerusakan para setan. Hair Buhari, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman berupa kekayaan yang melimpah juga menjadi teladan bagi orang-orang yang memiliki kekayaan. Dalam kondisi sekaya apapun, seseorang tidak boleh melampaui batas atau bahkan merasa sombong atas kekayaannya. Kemampuan Nabi Sulaiman yang berkomunikasi dengan hewan, selain menjadi nabi yang memiliki kekayaan, Nabi Sulaiman juga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan hewan. Disebutkan dalam buku Sulaiman, Raja Segala Makhluk karya Humam Hasan Yusuf Salom, Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa burung dan saling berbincang satu sama lain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 16, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yang artinya, Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia, Sulaiman, berkata, wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Quran Surat An-Naml, 16, terdapat pula kisah Nabi Sulaiman berkomunikasi dengan semut yang diceritakan dalam buku Hikmah Kisah Nabi dan Rasul karya Haji Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri. Suatu hari ketika Nabi Sulaiman berpergian dalam rombongan kafilah yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang-binatang, Nabi Sulaiman mendengar seekor semut berkata kepada kawanannya, hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu agar kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya tanpa sadar dan sengaja. Nabi Sulaiman tersenyum tertawa setelah mendengar suara semut yang ketakutan itu. Beliau kemudian memberitahukan hal tersebut kepada para pengikutnya untuk tidak menginjak jutaan semut dan sarangnya yang ada di depan mereka. Nabi Sulaiman sangat mensyukuri karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya sehingga menjadikan dirinya dapat mendengar dan menangkap maksud suara semut. Kisah ini juga dikisahkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 17-19. Yang artinya, 17, untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentara dari kalangan jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib. 18.
Hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadarinya. 19. Dia, Sulaiman, tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat Engkau ke dalam golongan hamba-hamba Engkau yang saleh." Quran Surat An-Naml, 17-19. Keistimewaan Nabi Sulaiman yang mampu berkomunikasi dengan semut mengajarkan kepada umat manusia agar peduli terhadap semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menyelamatkan semut yang sedang berada di tengah air dan akan tenggelam.